Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk merayakan momen Natal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di momen Natal ini Tuhan yang mau mendapatkan sukacita Tuhan. Kami tidak mau cuma bahagia, tapi kami juga mau bersukacita Tuhan, karena Engkau Tuhan sudah mengasihi kami Tuhan, dan sudah kewajiban kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Bicaralah Tuhan, kami mau mendengar, kami mau saling sharing Tuhan, biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan jadi berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Ya, perkenalkan, nama saya Aldo, saya rekan dari Pak Angga. Saya punya anak usia kelas 5 SD, jadi beberapa tahun lagi SMP, kayak anak-anak sekalian ya. Jadi beberapa minggu yang lalu itu saya di WA sama Mister Angga. Jadi di WA sama Mister Angga ditanyai bisa nggak isi Natalan di SMP THB SMP Bangsa. Nah itu terus saya tanya sih apa namanya tanggal berapa, terus temanya apa. Nah, terus Mister Angga itu bilang tanggal 6 Januari nanti temanya hidup adalah kesempatan. Di dalam hati Mister Aldo itu langsung berpikir gini, kok bisa pas ya. Pasnya kenapa? Karena di tanggal 6 Januari ini tanggal lahir mamah dari Mister Aldo. Jadi mamahnya Mister Aldo ini lahir di 6 Januari ini, cuma di Mei 2011 kemarin sudah tidak ada. Dan tema yang diberikan kan hidup adalah kesempatan. Jadi ya memang waktu mama meninggal itu tuh dalam hati ya banyak hal lah, banyak hal yang sudah dikerjakan lah waktu mama ini sakit, mama ini masih hidup kayak gitu ya. Cuma walaupun bagaimanapun saat orang tua kita meninggal nggak ada gitu tuh pasti ada rasa kecewa, rasa ada beberapa hal yang pengen dikerjakan tapi belum bisa dikerjakan gitu. Mungkin anak-anak puji Tuhan masih lengkap, orang tuanya masih ada papa mama, atau mungkin ada yang beberapa sudah nggak ada. Yuk kita selama kita ini masih hidup, selama kita ini masih punya papa mama, masih punya kakak adik, ini kesempatan kita buat kita ini mengasihi mereka. Jangan sampai waktu papa mama sudah tidak ada, kita itu baru mikir, oh enak ya punya orang tua ya, enak ya masih ada orang tua kayak gitu. Nah, kita ini sering dengar apa kata dari sering dengar kalimat kesempatan tidak datang 2 kali ya. Nah, kalau kesempatan ini tidak datang 2 kali, kita mau belajar kapan sih sebenarnya kita ini berbuat. Apakah besok-besok sudah besar, sudah kerja, sudah punya uang sendiri, sudah punya rumah keluarga, rumah tangga, atau kapan kita ini bisa berbuat. Kan tema kita adalah hidup adalah kesempatan. Nah, kalau misalnya Aldo kasih judul di sharing pagi ini adalah hidup itu untuk berbuat. Jadi kita mau belajar kapan kita ini berbuat kayak gitu. Siapa di sini yang pakai jam tangan? Boleh angkat tangan? Oke. Ya, kita sering dengar ya apa namanya? Tapi sudah jarang yang pakai jam tangan jarum ya, kayak gitu. Jadi di bahasa Yunani itu ada 2 kata yang menjelaskan dari waktu. Yang pertama itu kronos. Jadi kalau kita dengar jam tangan atau jam dinding yang tiktok bukan tiktok ya. Ini jarum jam. Nah itu kronos itu adalah kata yang menyebutkan waktu itu secara urutan. Jadi kita ini hidup di dunia ini mengikuti waktu yang linear. Jadi waktunya ini tidak bisa diputar balik untuk kembali ke masa lalu kayak gitu. Mungkin anak-anak ada yang suka nonton film Marvel gitu ya, ada yang suka nonton Doctor Strange. Siapa yang pernah nonton? Nah, kita mungkin pernah lihat ada time stone ya. Jadi time stone itu bisa balik waktu, kita bisa time travel, bisa apa? Kalau bahasanya mereka ini time haze ya, merampok waktu. Nah itu nggak bisa sih, karena kita hidup ini di dunia. Jadi kita hidup waktunya linear. Kita kelas 1 SD, 2 SD, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita tidak bisa balik lagi ke kelas 6 SD kayak gitu. Jadi itu kata yang dipakai adalah kronos kayak gitu. Nah, ada satu lagi kata Yunani yang dipakai untuk menyebutkan waktu, yaitu kairos. Kairos itu apa? Kairos itu
waktu dimana kejadian itu terjadi. Nah, kadang-kadang orang tuh bilang, aku tuh nunggu kesempatan. Aku itu nunggu saat kesempatan datang, aku itu tidak mau terlempar. Iya benar. Saat kita ini dapat kesempatan, misal kita ini mau ujian, mungkin ada beberapa yang kelas 9 ya, mau ujian, mau masuk ke SMA mana gitu. Waktu kita ujian itu kesempatan kita untuk kesempatan kita untuk bisa dapat nilai bagus. Kalau kita melewatkan, malamnya kita malah pergi, malah tidak belajar, ya pasti kesempatan itu akan terlewat kayak gitu ya. Tapi apakah berbuah itu hanya di masa-masa kairos saja? Apakah saat ada doa kita dijawab Tuhan, kita pengen Tuhan, aku pengen sesuatu begitu, sesuatu itu diberikan, apakah saat itu kita ini bisa berbuah? Ternyata enggak, ternyata di kronos itu, di tempat kita ini, saat ini duduk, saat kita belajar, saat inilah kita ini bisa berbuah. Jadi jangan tunggu kita ini dapat di satu titik baru kita ini berbuah. Ya, memang kronos ini cukup membosankan. Kalau dari pagi hari yang dikerjakan apa? Bangun pagi gitu ya, sarapan, berangkat sekolah, ke sekolah, pulang, les. Siapa yang les di sini? Les ekstra? Lesnya 1? Lesnya 2? Lesnya 3? Banyak sekali ya. Nah, membosankan memang. Bangun pagi, bangunnya dibangunkan papa-mama gitu ya. Ayo bangun. Kalau tidak bangun nanti terlambat gitu. Sarapan, kadang sarapannya terjadi. Membosankan, iya membosankan. Dulu Mr. Abdul juga ngalami. Semua juga ngalami. Mr. di sini juga ngalami, Miss juga ngalami. Tapi di saat-saat kayak gini kesempatan kita berbuah. Kita tidak usah tunggu besok-besok kayak gitu. Kemarin Mr. Abdul ada ngobrol sama teman kantor. Teman kantor itu tuh usianya sudah cukup tua sih. Sudah cukup tua baru beli mesin cuci. Jadi selama ini temannya Mr. Abdul kantor ini kalau nyuci pakai tangan gitu lah. Terus tiba-tiba namanya Pak Joko. Pak Joko ini beli mesin cuci. Nah, waktu beli mesin cuci cerita ke Mr. Abdul. Duh, aku tuh beli mesin cuci tapi kok nggak seneng ya? Kenapa Pak? Aku tuh beli mesin cuci tapi kok nyucinya tambah lama. Oh iya, dulu aku kalau nyuci pakai tangan itu tuh kok cuma ya 30 menit selesai lah. Sekarang nyuci pakai mesin cuci itu 45 menit. Oh iya pasti tak lebih lama, saya bilang gitu. Terus yang dipermasalahkan apa Pak Joko? Kalau 45 menit kan aku udah bisa ngapa-ngapain dulu. Saya bilang, ya kan selama 45 menit mesin cuci kan kita bisa tinggal, ya kan? Siapa yang punya mesin cuci di rumah? Kalau mesin cucinya nyala, diapain? Ditinggal kan? Nggak ngapa-ngapain kan? Kita kerjakan yang lain kan? Nah, tapi si Pak Jokonya ini mesin cucinya itu dilihat selama 45 menit. Terus dia bilang, waktu 45 menit kita buang Bu, aku lebih senang ucap. Kalau ucap 30 menit selesai kok, sudah dimuri, sudah macam-macam kayak gitu. Loh, ya sama, kadang-kadang hidup kita juga kayak gitu. Kita tuh mikir, kapan ya aku jadi YouTuber? Siapa yang pengen jadi YouTuber? Siapa yang suka gamer? Sekarang lagi ngetren ya, jadi YouTuber, jadi food blogger kayak Cikmin, ACMS gitu ya. Ada juga yang pengen jadi influencer, bisa punya uang kayak gitu. Jadi influencer ya. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa, oh kita itu pengen jadi apa, pengen jadi apa, pengen jadi apa, tapi sekarang itu tidak kita kerjakan. Sekolah, waktu kita ini belajar juga tidak yang serius, PR kadang tidak dikerjakan, tugas tidak dikumpulkan kayak gitu. Sama teman, ini kesempatan kita kok. Nanti suatu kayak Mr. Abdul gitu ya. Sekarang temannya itu tidak banyak, bukan karena Mr. Abdul nyebelin ya, jadi tidak nyebelin, cuma semakin tua kita tuh punya teman semakin sedikit. Jadi buat anak-anak saat ini punya teman-temannya banyak, kelas-kelas lain bisa ketemu dengan kakak kelas, adik kelas itu. Gunakan kesempatan ini buat kita ini berdua. Yuk kerjakan yang baik mulai dari sekarang gitu ya. Jadi yang kedua kita mau bahas tentang kairos.
Oke, kronos itu perlu dikerjakan. Kita ini dari yang rutinitas membosankan, kita ini sudah bosan. Aku tuh berangkat sekolah, bertahun-tahun sekolah, tugas numpuk semua kayak gitu, kerjakan. Tapi ada satu sisi namanya kairos. Kairos itu apa? Kairos itu saat yang tidak bisa diulang lagi. Sekarang ini kita kalau nonton film pakainya apa biasanya? YouTube ya, atau Netflix ya. Nah, Mister Aldo ini karena kebiasaan nonton YouTube atau Netflix, karena kan kalau kita nonton YouTube kadang-kadang kelewat gitu ya. Terus yang kerjakan apa? Kita klik 2 kali, kita geser rewind gitu ya. Terus kemarin itu sama anaknya Mister Aldo itu nonton Avatar 3 jam. Aduh, melelahkan. Dan itu pakai kacamata 3D. Melelahkan. Di satu sisi itu tiba-tiba bisa ngantuk gitu. Teman-teman sudah ganti cerita. Sudah ganti cerita. Nah, yang mau Mister Aldo katakan apa? Jadi kronos itu tidak bisa diulang. Oke, kita kalau nonton bioskop kita bisa ulang ya, kita bisa nonton lagi kayak gitu. Tapi ada beberapa hal di hidup kita tidak bisa diulang. Kayak mamahnya Mister Aldo yang tadi meninggal, itu sudah tidak bisa diulang. Jadi tidak bisa terus sekarang kapan ya kita pergi makan bareng sama mama, itu sudah tidak bisa. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa diulang. Kita ini hidup itu tidak kayak YouTube, tidak kayak Netflix yang bisa berubah seperti itu. Nah, ada beberapa contoh bagaimana hidup itu tidak bisa diulang. Salah satunya ujian. Jadi mungkin anak-anak sering ya ujian semester, tengah semester atau ujian akhir, ujian sekolah, ujian tahunan seperti itu tidak bisa diulang. Apakah ada kesempatan kedua? Ada. Tuhan kita itu Tuhan dengan kesempatan kedua, betul. Tapi mungkin anak-anak sudah pernah remedi ya. Apakah kalau nilai remedi itu pernah lebih bagus dari nilai yang tanpa remedi? Tidak pernah. Nilai remedi itu pasti lebih jelek dari nilai yang tidak remedi. Artinya apa? Artinya kalau kita ini bisa tidak remedi, ya tidak usah remedi. Kalau kita ini bisa kerjakan dengan baik tanpa harus remedi, ya kita jangan remedi. Dan yang kedua adalah kekudusan. Saya percaya anak-anak di usia SMP sekarang ada beberapa yang pacaran. Tahu lah, kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dianggap saja sebagai teman, sebagai punya hubungan seperti itu ya. Tapi yuk jaga kekudusan. Kekudusan itu salah satu yang nggak bisa diulang lagi. Oke, mungkin buat para yang laki-laki, siswa laki-laki, mungkin efeknya nggak banyak. Efeknya tidak panjang, tapi buat siswi yang perempuan, kekudusan itu efeknya panjang. Ini efeknya panjang, dan ini serius. Ini tidak sesuatu yang untuk menakut-nakuti biar supaya kita taat, supaya kita pacarannya benar-benar. Banyak cerita, banyak kesaksian. Perempuan selalu yang dirugikan. Mister Aldo karena laki, Mister Aldo menyampaikan ini agar tidak dianggap sebagai menyampaikan sesuatu secara berat sepihak gitu ya. Nah, ini buat Mister Aldo pesan yang cukup penting. Ini salah satu jam kehidupan kita yang tidak bisa diputar ulang. Salah satunya ini kekudusan. Jadi kalau kita pacaran, oke, tidak apa-apa di usia-usia kalian, di usia anak-anak sekarang ini kan SMP itu kan sudah mulai hormonal itu sudah mulai. Kita tidak bisa melarang seperti itu. Pacaran, oke, punya teman. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya pacaran itu mengurangi teman sih. Mau contoh gampang, A sama B gitu ya pacaran ya. Nanti yang B ini perempuan gitu, kan pasti teman cowoknya jadi sedikit. Nanti mau punya teman cowok lain, kamu selingkuh lah, cheating lah, apa gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya ya maksudnya kalau kita ini memang penuh kasih sayang dari guru, dari orang tua, kita di usia-usia segini mestinya tidak perlu yang namanya pacaran sih, kayak gitu ya. Oke, Mister Aldo mau review dari 2 pembahasan tadi. Yang pertama, saat kita ini di bangku sekolah, kerjakan apa yang kita lakukan dengan tekun dan disiplin. Jadi kegiatan rutin yang membosankan ini kalian anggap boring, kalian anggap nggak asik gitu tuh, ini kerjakan. Nanti suatu saat kalian akan menimbulkan masa-masa ini. Mister Aldo kadang-kadang pengen ke kampus, pengen ke sekolah
sekolahan. Kenapa? Pengen ketemu teman. Kadang tidak bisa ketemu teman karena teman-temannya sekarang sudah di luar kota. Tapi kadang-kadang ke sekolahan begitu ya, oh ya kenangan dulu kayak gini. Ini tidak akan tidak. Ini salah satu kronos yang tidak akan terulang lagi. Jadi saat kalian punya teman, kalau sama teman kadang bertengkar dikit ya sudahlah, bukan hal besar, bukan hal besar. Besok akan ketemu lagi kayak gitu. Tapi kalau kita ini bertengkar dan akan kita bawa sampai besoknya tidak akan ketemu lagi. SMA, mungkin SMA-nya ada yang beberapa jadi satu, tapi ada yang enggak juga. Jadi punya teman, yuk rukun. Nakal-nakal dikit ya itu wajar lah. Anak-anak pasti nakal ya, tapi bukannya cetan kan. Dan yang kedua, yang pertama, jadi yang pertama kita juga perlu kerjakan yang di rumah, tidak cuma yang di sekolahan. Oke, kita di sekolahan sama teman baik, sekolah PR dikerjakan, tugas dikumpulkan, tapi di rumah kita juga harus baik. Punya saudara, punya papa mama, tunjukkan ke papa mama bagaimana jadi anak siswa yang baik seperti itu ya. Nah, yang kedua, ada beberapa hal itu yang tidak datang kedua kalinya, seperti yang tadi setelah diceritakan, ujian, terus keputusan, kayak gitu tidak akan datang kedua kalinya. Hidup orang tua, kita tambah besar ya, tapi orang tua itu tambah lama tambah tua, tidak tambah muda. Jadi waktu kita masih punya papa mama, masih punya teman, yuk kita kasih mereka, tunjukkan kasih Tuhan itu bagaimana ya. Oke, Mr. Aku mau tutup dengan satu cerita. Jadi ini salah tutupnya anak kelas 5 SD. Kelas 5 SD, mungkin karena kalau bagian nonton YouTube ya. Terus punya cita-cita itu jualan stiker. Jualan stiker. Nah, waktu jualan stiker, yang dijual stikernya ini pertama oke lah beli. Tapi kadang-kadang tuh bikin stiker sendiri kurang bagus kayak gitu. Nah, terus misalnya aku bilang ke si anak ini, yuk bikin stiker yang bagus. Mister Aku dukung bagaimana dia itu mau jual stiker, dibuatkan logo, dibuatkan kita print dengan baik kayak gitu. Terus sekarang juga jualan stiker, cuma Mister Aku pesan nggak boleh ganggu jam pelajaran kayak gitu. Ya, pesan terakhirnya yaitu saat kita ini sekolah ya kerjakan dengan baik, tapi saat kita ini suatu saat dapat kesempatan jangan lewat gitu ya. Oke, Mister Aku tutup dengan Tuhan, thank you. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami peringatan lagi Tuhan. Kau ingatkan lagi kami Tuhan, bagaimana kami ini mengerjakan sekolah kami dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan di hari-hari yang rutinitas ini Tuhan, yang berulang Tuhan, dari pagi kami ini mengerjakan hal yang berulang terus Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di waktu-waktu ini Tuhan kami ini bisa berbuah Tuhan. Ini adalah kesempatan kami Tuhan, bagaimana kami ini bisa berbuat baik kepada teman-teman kami, kepada sesama kami Tuhan, dan kami ini bisa jadi terang Tuhan. Kami ini mau jadi bintang di kelas Tuhan, bintang yang memancarkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak melewatkan setiap kesempatan yang ada Tuhan, setiap ujian, setiap kesempatan, setiap ulangan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau Tuhan mengandalkan remedi Tuhan, kami tidak mau mengandalkan kesempatan kedua Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami mau kerjakan Tuhan di kesempatan pertama dengan sebaik-baiknya Tuhan. Hamba mau memberkati Tuhan buat anak-anak Tuhan, berkati studi mereka Tuhan, hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga Tuhan, juga hubungan mereka dengan teman-teman Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat sekolah ini Tuhan, lewat pergaulan mereka di THB ini Tuhan, di SMP THB ini Tuhan, mereka menjadi bertumbuh Tuhan, jadi anak-anak yang nantinya Tuhan akan membawa terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau tutup di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Mr. Aku sudah menyampaikan pesan-pesan untuk kita semua. Semoga yang apa yang sudah Mr. Aldo sampaikan kita pada pagi hari ini dapat berguna untuk kita ke depannya, supaya kita bisa menjadi manusia yang bisa menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita.
Mari kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti acara ini dari pagi hingga sekarang. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mr. Angga kembali untuk bersyahadat. Kami persilahkan. Kita mau berdoa untuk kita tutup acara ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap acara yang kami boleh lakukan dari awal hingga
sudah dibagikan, untuk pesan yang dibagikan Tuhan untuk anak-anak di tempat ini. Kami percaya setiap pesan yang ada biar kiranya bisa didengar dengan baik dan bisa direnungkan dan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menikmati untuk perjamuan kasih Tuhan, untuk makanan dan minuman yang ada, biar kiranya Engkau yang sucikan dan kuduskan semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan menyanyikan lagu Selamat